Oke, sahabatku, kali ini dalam cermin kehidupan atau cermin refleksi, kita akan belajar dari Museum Majapahit di Mojokerto, ya. Jadi Museum Majapahit ini bangunannya ditata dengan sederhana aja sih sebetulnya. Namun walaupun cuma sederhana, menurutku cara membuatnya itu keren banget. Waktu itu kan belum ada semen. Jadi untuk membangun sebuah candi, orang-orang waktu itu menggosokkan satu batu dengan batu lainnya sampai keluar serbuknya. Nah, setelah itu dituangkan air di atas serbuk itu sehingga menjadi perekat batu-batu candi itu. Yang menarik lagi, mereka yang membangun candi malah mengharapkan cuacanya buruk agar turun hujan, dan air hujan yang kemudian dipanaskan dengan sinar matahari inilah yang akan menyebabkan batu-batu itu bisa saling merekat dengan sangat kuat. Nah, sekarang kita mau tahu pesannya apa sih sebetulnya. Kalau menurut aku, jadi kalau kita sedang mau membangun hidup kita agar bisa bertahan dengan kokoh, sering kita harus siap menghadapi gesekan-gesekan. Jadi ketika terjadi gesekan-gesekan itu, bertahanlah. Ya, karena serbuk dari gesekan itu akan memperkuat bangunan hidupmu. Demikian juga dengan cuaca yang silih berganti, masalah yang datang silih berganti. Justru itulah yang akan merekatkan atau mempersatukan energi seseorang untuk semakin kuat bertahan. Sahabatku, ada lagi loh yang kita bisa belajar dari Candi Majapahit. Coba perhatikan, hampir semua candi ternyata ujung bangunannya mengerucut lancip ke atas. Walaupun arsitektur candi berbeda, ya, tetapi mau dimanapun candi itu berada, mereka punya kesamaan, yaitu bentuknya seperti mengkerucut tadi, yaitu simbol gunung sebagai tempat tertinggi di mana Allah bersemayam. Jadi mereka yang hidup di zaman Majapahit itu mereka sangat menghormati keberadaan Tuhan sebagai yang maha kuasa dan yang memerhatikan seluruh sandiwara kehidupan dari atas singgasananya. Oleh sebab itulah orang bisa merasa tenang dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, semua diketahui oleh Sang Maha Kuasa itu. Jadi apapun yang dilakukan manusia di dunia, ujung-ujungnya cuma satu, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah titik yang akan dicapai manusia. Bagaimana mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sahabatku, iman percaya seperti yang digambarkan dari kisah mengenai candi ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa dari sejak dahulu kala nenek moyang kita adalah sosok orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Makanya mereka hidup dalam kebebasan, hidup merdeka dengan menjalani saja apa yang alam tawarkan dalam hidup ini. Kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan itu bukan nanti. Setelah orang menikah, atau setelah anak lahir, atau setelah anak tamat sekolah, atau setelah lulus ujian, atau setelah dapat kerjaan, atau setelah berhasil usahanya, bukan. Bukan itu semua salah besar. Sebab yang 3K tadi, kebebasan, kemerdekaan, dan kebahagiaan, tidak perlu ditunda-tunda. Jalani saja sekarang, karena Tuhan menghadiahkan pada orang yang percaya kepadanya untuk menikmati 3K itu saat ini, ketika seseorang sedang menjalani hidup ini. Nah, sekarang kita mau mendengar pesan dari Patih Gajah Mada yang sangat tersohor. Ialah yang mempersatukan seluruh Nusantara yang tadinya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, sehingga mudah sekali dihancurkan oleh musuh dari luar. Tapi ironisnya, hanya setelah ada musuh dari luar, maka Nusantara dapat tercipta. Negara-negara kecil pun bergabung untuk memperkuat pertahanan dari serangan musuh. Sahabatku, tidak ada seorang pun yang suka punya musuh, bukan? Tapi musuh ternyata diperlukan juga untuk mempersatukan kita yang lemah ini.
tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi ternyata sering membuahkan hal baik dalam kehidupan ini. Maka jika ada hal atau ada masalah yang harus dihadapi, ya hadapi saja dan percayalah bahwa hal itu akan memberikan kebaikan bagi hidupmu. Nah, cukup ya, kita belajar 3 hal penting dari Kerajaan Majapahit. 77 tahun Indonesia sudah merdeka ya. Yuk kita isi kemerdekaan dengan percaya bahwa apapun yang dihadapkan pada kita itu semuanya baik adanya, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jika kita masih diberikan kehidupan, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah apapun. Sebab kalau masalah sudah tidak ada lagi, maka itu artinya kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Salam sehat selalu dan Tuhan menyertai.